Oke, halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di seri perkuliahan online. Nah, kali ini kita akan melanjutkan lagi materi PLSQL. Lebih spesifiknya kita akan belajar tentang subprogram sebenarnya, tapi di sini yang di materi pertama ini kita akan belajar tentang prosedur. Jadi nanti kita akan belajar itu bagaimana sebuah aplikasi yang ada di dalam PLSQL itu sebenarnya bisa dipecah-pecah atau bisa dibagi-bagi menjadi sesuatu yang atau menjadi potongan-potongan program yang lebih kecil. Nah, potongan-potongan program ini itu nanti bisa disebut sebagai sebuah subprogram. Nah, subprogram sendiri itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang namanya prosedur dan ada yang namanya fungsi. Nah, selama ini kita tuh sebenarnya sudah belajar sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mencoba membuat itu, tapi mungkin belum detailnya belum kita ketahui. Nah, untuk itu di section ke-8 ini nanti ada 3 materi. Semuanya ini akan membahas tentang yang namanya prosedur atau subprogram ini. Ya, di yang pertama ini tentang yang umum, kemudian yang kedua nanti tentang penggunaan parameter, dan yang ketiga nanti ada parameter yang lebih detail lagi, atau di sini disebutnya passing parameter, atau bagaimana kita mengirimkan dan menjadikan parameternya itu ada dua jenis, nanti ada yang in dan ada yang out gitulah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu creating a procedure atau bagaimana membuat sebuah subprogram. Nah, sebenarnya kalau kita pelajari ini ya dari di video-video sebelumnya, itu sebenarnya kita sudah membuat yang namanya anonymous block. Ya, secara tidak sadar dengan kita mendeklarasikan, kemudian ada begin, declare begin end. Nah, aku akan coba tuliskan. Oke, misalkan kita buat ini ya, declare begin end seperti ini. Ya, ini sebenarnya kita sedang membuat yang namanya anonymous block. Ya, ini dari awal kita belajar sampai sekarang itu sebenarnya kita membuat yang namanya anonymous block. Ya, atau blok PLSQL yang disebut di sini adalah anonymous, yaitu yang tidak memiliki nama. Ya, nah ini karena nggak diberi nama, berarti nanti tidak akan bisa digunakan kembali, reuse, atau tidak disimpan karena tidak bisa disimpan di dalam database ya. Karena kalau anonymous block itu tidak disimpan dalam database, sehingga ya kalau kita mau buat atau kita mau ambil atau kita gunakan lagi ya dalam tanda petik itu kita harus mengetikkan ulang ya, diketik ulang PLSQL blocknya itu. Ya, nah karena nggak disimpan dalam database, tentu saja database-nya ini tidak aware atau tidak tahu kalau ada anonymous block ini. Walaupun sebenarnya anonymous block ini itu bisa disimpan di dalam PC. Ya, jadi misalkan kita sudah menuliskan code di sini, kemudian ini kita simpan filenya. Nah, ini kan berarti disimpan dalam PC lokal. Tapi dalam database tidak bisa diketahui atau dicari. Nah, nanti yang kita akan pelajari di sini kan adalah PLSQL subprogram ya. Atau ya karena namanya subprogram ini kan berarti potongan dari program yang besar. Nah, subprogram yang dikenal oleh Oracle Database itu adalah function dan prosedur. Ya, mirip dengan pemrograman ya, bahasa pemrograman. Ya, ada dua, function dan prosedur. Nah, semuanya ini kalau kita buat ya subprogram yang function dan prosedur ini, ya bukan yang anonymous, itu nanti akan disimpan sebagai
salah satu bentuk database objek. Ya, kalau kita lihat di Apex, di e-Academy, ya, itu nanti kalian bisa lihat aja di SQL Workshop, kemudian masuk ke objek browser. Nah, nanti di dalam ini, objek dalam database-nya ini, selain tabel, di sini ada yang namanya prosedur dan ada yang namanya function. Nah, ini yang akan kita coba buat di materi kali ini, ya, prosedur dan function ini. Jadi di ini ada subprogram, ya. Subprogram ini kalau kita buat tuh ada dua jenis, yaitu function dan prosedur. Nanti kita akan lihat perbedaannya itu apa. Walaupun sebenarnya kalau kalian sudah belajar pemrograman pasti sudah tahu lah ya, function itu berarti yang mengembalikan sebuah nilai, kalau prosedur itu yang tidak mengembalikan, gitu. Oke, nah kemudian perbedaannya lagi subprogram, ya bukan yang anonimus berarti ya, subprogram yang diberi nama itu akan dikompil dan nanti akan disimpan dalam database. Ya, cara ngeceknya ya kalau di Apex tinggal lihat aja di sini prosedur, atau kalau mau function tinggal diganti aja function gitu, nanti akan ya dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada buat function ya. Aku coba buat function. Ada function namanya tomorrow dan ada function yang namanya my function. Dimana di sini functionnya ini sudah ya langsung bisa kelihatan isinya itu seperti apa. Oke, jadi itu dikompil dan nanti langsung disimpan dalam database. Ketika proses compile-nya gagal, otomatis tidak akan disimpan dalam database dan developernya atau pembuatnya nanti akan diminta untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Ya, kemudian struktur dari subprogram ini mirip. Ya, similar ini maksudnya mirip. Ya, bisa dibilang 90% sama lah. Ya, strukturnya dari yang anonymous block ataupun yang subprogram. Ya, kemudian nanti subprogram ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah building block atau bisa digabungkan menjadi satu buah blok yang besar. Ya, digabung-gabungkan gitu bisa menjadi nanti yang namanya package ataupun namanya triggers. Nanti ini akan ada di materi yang selanjutnya gitu ya. Oke. Ini perbedaannya ya kalau mau menuliskan anonymous block dan subprogram ya. Anonymous block itu sama seperti yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Itu ya ada declare, begin, kemudian kalau ada exception, dan diakhiri dengan n. Persis sama dengan ini yang tadi aku bilang. Cuman ini nggak ada exceptionnya ya. Kalau ada exception ya mungkin jadi seperti ini. Dimana declare ini opsional, exception ini juga sifatnya opsional, dan begin and ini adalah yang mandatory, yang harus ada. Nah, bedanya dengan subprogram itu hanya di bagian awal ini aja, yang paling atas. Kalau subprogram itu bukan declare, tapi diganti menggunakan kata create. Ya, declare itu anonymous block, subprogram itu berarti nanti create depannya. Nah, yang lainnya sama, begin, exception, end itu sama. Cuman bedanya di bagian n ini ya. Ini kalau kalau yang anonymous block ini cuma tulis aja n ya, tapi kalau subprogram ini ada n kemudian disebutkan nama ya, namanya apa. Ya kalau anonymous kan sesuai dengan ini ya, artinya anonymous itu kan berarti tidak diberi nama. Jadi ya nggak ada nama khususnya. Tapi kalau subprogram di sini contohnya adalah prosedur. Ya, contoh di sini yang dipakai ada prosedur. Itu harus diberikan sebuah nama. Nah, namanya ini terserah developernya ya, atau kita. Dan nanti nama ini akan dipakai untuk menutup subprogramnya. Oke, jadi bedanya itu hanya di bagian awal dan mungkin juga di bagian akhir ya, karena ini bisa diberikan nama gitu. Yang lainnya sih sama, begin dan exception ini sama.
Oke. Kemudian ya ini ya, prosedur itu kita bisa buat ya. Jadi kita bisa gunakan atau buat unnamed prosedur atau prosedur yang diberikan nama. Nah, prosedur itu adalah kayak sebuah fungsi tapi tidak mengembalikan nilai. Ya, does not return value. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya return. Jadi dia tidak menghasilkan nilai apapun. Kecuali nanti ada yang namanya out parameter. Nah, ini akan dibahas di materi kedua dan atau ketiga ya, tentang parameter. Jadi prosedur ini bisa dibuat tidak perlu return, ya yang perlu di garis bawah itu tidak perlu return, tapi bisa menggunakan out parameter. Ya. Nah, kalau function kebalikannya ya. Jadi dia harus mengembalikan value, ya, return single value. Tidak termasuk out parameter. Jadi out parameter tetap bisa digunakan di dalam fungsi. Ya, jadi selain out parameter, fungsi ini masih harus mengembalikan sebuah nilai. Ya, itu perbedaan antara prosedur dan function ini. Kemudian package ini gabungan ya. Gabungan antara function dan prosedur ini digabung menjadi satu, itu disebut sebagai package nanti. Dan nanti mungkin ada juga yang namanya trigger. Ya, ini masih dalam apa ya? Subjudul perbedaan antara anonymous block dan subprogram. Ya, kalau anonymous intinya sih tidak diberi nama ya. Jadi manggilnya itu cukup menyebutkan declare aja ini ya. Declare udah langsung itu disebut sebagai anonymous block. Ya. Nah, ini perbedaannya kalau mau dirangkum seperti ini. Ya, anonymous block itu unnamed ya, atau tidak diberikan nama, sebuah PLSQL block. Jadi satu PLSQL block ini tapi tidak diberikan nama. Itu termasuk dalam anonymous block atau yang sering kita gunakan sampai saat ini. Nah, subprogram itu berarti diberi nama. Kemudian ini proses compile-nya, anonymous block ini akan dikompil selama eksekusi ya dilakukan. Jadi setiap kali dipanggil itu akan dilakukan proses compile. Ya, kalau subprogram beda. Jadi proses compile-nya cukup sekali. Ya, asalkan sukses nanti akan tersimpan dan sudah tidak akan pernah di-compile lagi. Karena sudah disimpan di dalam database. Ya, contohnya ini ya. Tadi aku sudah coba buat ini. Fungsinya ini akan dikompil ketika dibuat saja. Setelah jadi ya udah, tidak akan dikompil lagi. Jadi langsung dieksekusi saja. Oke, kemudian ini anonymous itu tidak disimpan dalam database, subprogram kebalikannya disimpan dalam database. Ya, kemudian anonymous block ini tidak bisa dipanggil dari aplikasi lain. Kalau subprogram kebalikannya. Jadi dia bisa dipanggil ketika kita subprogram ini bisa dipanggil oleh aplikasi yang lainnya. Ya, karena dia ada namanya dan ya tersimpan dalam database, tentu saja dia bisa dipanggil lagi. Anonymous block ini tidak mengembalikan nilai apapun. Ya, subprogram ini kalau yang dibuat itu bukan prosedur ya, yang dibuat function itu berarti harus mengembalikan sebuah nilai. Anonymous block tidak bisa menerima parameter, tapi kalau subprogram ini bisa menggunakan parameter. Ya, ini perbedaannya. Oke, kemudian ini keuntungannya. Jadi kenapa sih kok kita harus belajar pembuatan subprogram ini ya? Prosedur ini ya tentu saja akan berguna karena ini akan membagi program yang besar itu menjadi modul-modul yang lebih kecil dan sederhana. Ya, jadi kayak terdiri dari modul-modul ya. Istilahnya di sini ada modularizing ya. Jadi dia akan memecah program yang besar itu menjadi modul-modul yang kecil. Nah, dengan proses pemecahan ini, harapannya code yang dibuat itu nanti akan mudah untuk di maintenance atau dirawat lah code-nya ya. Karena
dari modul-modul yang kecil itu kalau ada kesalahan kan berarti yang dicek itu nggak terlalu besar. Jadi cukup ngecek modul-modulnya itu aja. Selain itu yang kedua itu adalah code reuse atau code-nya ini ya bisa digunakan lagi atau maksudnya itu bisa dipanggil lagi tanpa harus bikin programnya. Cukup ingat-ingat namanya saja, tinggal panggil code fungsinya tadi atau subprogramnya nanti akan langsung bisa dilihat ya, langsung digunakan gitu. Dan ini ya tidak terbatas ya, jadi mau dipakai oleh berapa aplikasi lainnya, dipanggil berapa kali pun tidak ada masalah. Asalkan ya compile dan valid. Asalkan code-nya yang ada di sini itu valid, mau dipanggil oleh berapa aplikasi pun ya tidak ada masalah. Oke, kemudian berikutnya adalah improve data security. Ya, improve data security ini maksudnya akan mengamankan akses ya. Jadi kalau misalkan prosedur dan atau fungsi atau subprogramnya ini dibuat ya, ini akses data ke dalam database-nya itu, akses datanya ya, itu akan mengikuti pembuat dari fungsinya ini atau dari subprogramnya ini. Ya, jadi misalkan ini usernya karena di Apex ini nggak bisa ganti user ya, atau multiple user, tapi di sini kalian mungkin bisa bayangkan aja kalau misalkan ini atau fungsi ini dibuat oleh user aku misalkan ya, user kita gitu ya. Nah, user kita itu bisa akses tabel apa saja dalam database, kemudian bisa melakukan apa saja, insert, update, delete, dan sebagainya. Itu akan mengikuti pembuat dari fungsinya ini. Ya, otomatis itu akan membantu mengamankan data yang ada dalam database. Ya. Jadi nggak sembarangan aplikasi atau user lain itu bisa mengakses data ya. Kalau misalkan memanggil sebuah fungsi ya tinggal fungsinya itu mengizinkan atau tidak kayak gitu ya. Jadi proses data integrity-nya itu akan jadi jauh lebih uh, terjaga. Oke, kemudian nah ini ya improve performance tadi karena proses compile-nya ya. Kalau pakai yang anonymous itu akan dikompil setiap dieksekusi ya. Jadi sebelum eksekusi akan compile dulu. Nah, kalau pakai subprogram ini akan lebih cepat karena proses compile-nya itu sekali pada saat dibuat saja. Ketika dipanggil lagi nggak usah dikompil tapi langsung dijalankan. Ya, ini tadi. Oke, kemudian improve code clarity ini lebih ke kegunaan bagi developernya ya, karena kalau kita memberikan nama yang jelas ini akan membantu developer misalkan kalau kerja dalam tim itu bisa langsung bisa mengerti maksud dari code-nya atau maksud dari fungsi atau dari prosedurnya itu apa. Ya. Oke. Itu tadi kegunaan dari subprogram. Jadi kegunaannya ini lumayan banyak dan ya tidak ada salahnya kalau kita coba ini terapkan dalam proses pembuatan uh, sebuah aplikasi PLSQL ya. Kalau bisa bikin subprogram, ya itu jadi jauh lebih baik programnya karena kegunaannya tadi ada banyak banget ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke prosedur dan function ya. Persamaannya dulu. Ya, persamaannya prosedur dan function itu sama-sama PLSQL block yang diberi nama. Ya, sama-sama. Kemudian keduanya juga sama-sama dipanggil sebagai sebuah subprogram. Ya. Kemudian bloknya strukturnya itu sama. Ya, strukturnya sama persis ya, cuman beda di tulisan aja. Kalau prosedur ya prosedur, kalau function ya function. Kemudian di dalamnya bisa menggunakan parameter, walaupun sifatnya opsional tapi bisa menggunakan parameter. Kemudian jangan gunakan declare ya.
Jangan gunakan declare. Kalau declare ini menandakan penggunaannya namanya anonymous. Jadi kalau mau mendeklarasikan atau membuat sebuah prosedur atau function itu diganti menggunakan create tadi. Ya. Nah, ini strukturnya juga sama ya, mandatory executable section. Jadi begin dan end ini akan mandatory, jadi harus ada. Kemudian exception-nya juga sama, ini opsional sifatnya. Bisa ada atau bisa tidak. Kemudian prosedur dan function, ini keduanya itu bisa mengembalikan sebuah data menggunakan sebuah parameter ya, parameter out ataupun parameter in out. Ya, nanti kita akan lihat bedanya ya. Jadi di dalam PLSQL itu ada yang namanya parameter, dan parameter ini akan digunakan dalam subprogram. Nah, subprogram dalam PLSQL ini itu bisa menerima berbagai jenis parameter. Nanti ada yang disebut sebagai parameter in, ada parameter out, dan ada parameter in dan out. Ya, tapi nanti ini mungkin akan dibahas lebih detail lagi di materi yang selanjutnya. Oke, jadi sementara kita akan ketahui dulu itu aja. Jadi ada parameter, parameter itu bisa dipakai dalam subprogram, dan dalam subprogram itu ada 3 jenis, in, out, dan gabungan ya, in, out, jadi satu. Oke. Nah, itu tadi persamaannya. Perbedaannya, fungsi itu harus mengembalikan nilai, ya, dengan menggunakan return. Prosedur itu tidak perlu menggunakan atau nggak usah ya, nggak usah dituliskan returnnya. Tapi bisa menggunakan parameter. Ya, prosedur itu bisa mengembalikan nilai itu dalam bentuk parameter. Tapi kalau fungsi itu enggak. Ya, fungsi itu harus menggunakan return. Walaupun nanti menggunakan parameter juga sebenarnya bisa saja. Oke, kemudian apalagi berbedanya nih? Function kan be called SQL. Nah, fungsi ini bisa dipanggil dalam SQL ya. Kalau prosedur tidak bisa. Function ini bisa dipanggil dalam SQL karena kan function ini ya mengembalikan sebuah nilai. Jadi nanti kalau manggil fungsi berarti dia seperti akan mendapatkan nilai dari fungsinya itu. Ya, perbedaannya di situ. Kalau prosedur tidak bisa. Nah, fungsi ini bisa dianggap sebagai sebuah expression dalam SQL ya. Dia dianggap sebagai expression, kalau prosedur ini bukan. Makanya dia tidak bisa dipanggil di SQL. Oke, sekarang kita akan masuk pertama ke prosedur ya. Prosedur ini nanti ya sesuai dengan keterangannya tadi, ini adalah PLSQL block yang diberi nama ya, dan ini nanti akan masuk ke dalam user object atau objek dalam database. Ya, tempat menyimpannya itu bisa kita lihat. Nah, salah satu caranya kita bisa masuk ke bagian objek browser, kemudian pilih ke prosedur ini. Nanti akan kelihatan semua prosedur yang tersimpan dalam database. Nah, ini kebetulan di Apex ini yang aku punya ini tidak ada prosedur, masih belum ada prosedur yang disimpan. Oke, nanti kita akan coba sama-sama membuat. Kemudian parameter ini sifatnya opsional, ya, jadi boleh ada, boleh tidak. Kemudian parameter ini defaultnya itu nanti yang in. Jadi parameter default itu selalu yang in ini. Kemudian tipe datanya di dalam parameter dalam prosedurnya itu bisa menggunakan varchar. Tipe data eksplisit itu bisa misalkan varchar, number, dan sebagainya. Atau bisa yang sifatnya itu implisit dengan menggunakan percent type. Ya, jadi percent type ini sangat fleksibel ya, bisa digunakan dimanapun. Kemudian cara menuliskannya juga mirip dengan yang ini ya. Jadi sebenarnya kalau mau dituliskan, ya declare-nya ini diganti dengan create ya. Create, oke. Kemudian sebutkan ya Pak, prosedur ya. Prosedur, kemudian nama prosedurnya apa?
Oke, namanya apa? Kemudian kalau mau kasih parameter ya dituliskan di sini parameternya. Ya, dalam kurung. Tapi kalau nggak ada ya udah langsung gini aja. Kemudian langsung tuliskan is atau bisa juga s, pilih aja salah satu. Ya, bisa is, bisa s, pilih aja salah satu. Nah, baru di sini sebutkan body atau isi dari prosedurnya itu tadi. Ya, begin, exception, end. Nah, mungkin dia di akhir ini bisa juga ditambahkan seperti ini. Ya, nama prosedurnya ditulis di bawah sini. Tapi sebenarnya ini nggak ada pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tapi ini supaya lebih jelas saja. Ini berarti adalah akhir dari nama prosedurnya ini. Ya. Nah, nanti PLSQL block ya yang ada di sini ya. Ini cuman beda deklarasinya di sini. Ya, ini S-nya ini boleh ditaruh di samping sini atau di bawah sini juga tidak ada masalah ya. Nah, ini kalau mau coba dieksekusi, ya ini aku coba ganti namanya menjadi my procedure gitu ya. Oke, kita akan coba eksekusi ini. Oke, ini compile error coba. Aku akan lihat dulu. Oke, karena ini kosongan ya. Coba kita kasih satu perintah aja. Misalkan kita isi variabel misalkan my var, atau tulis di sini dulu aja ya. Akan my underscore var, datanya varchar 2. Isinya misalkan my var hello world. Misalkan seperti ini aja. Oke, coba ini kita eksekusi. Oh, sorry. Ini karena tadi sudah sempat berhasil disimpan. Ini kita sebenarnya bisa ganti. Jadi kalau kita mau modifikasi code-nya ini tadi ya, itu kita bisa tambahkan or replace ini. Ya, jadi tulisnya create or replace. Jadi kalau misalkan sudah ada, nanti akan ditumpuk dengan yang baru ini. Ya. Jadi kalau kita tambahkan or replace ini akan ditumpuk ya, diganti dengan yang baru. Oke. Nah, ini sudah tersimpan ya code-nya sebenarnya, cuman memang masih ada error ini. Sebentar. Oh, exception-nya karena kosong ya. Coba kita hapus dulu aja exception-nya supaya tidak compile error ya. Karena exception-nya itu kosong. Hmm. Oke, ini errornya apa ya? Kita coba lihat dulu. dbms print
Oke, ini nggak tahu kenapa ini masih error ya. Tapi sebenarnya ini sudah tersimpan ya. Ini ya, compile-nya sukses. Sukses with compilation error. Coba ini aku akan cek dulu. Apakah sudah tersimpan atau belum. Ini aku pindah ke function dulu, kemudian pindah ke prosedur. Nah, prosedurnya sudah ada ya, sudah tersimpan di sini. Nah, nanti kalau mau dirubah, itu sebenarnya juga bisa dari sini ya, dari perintah yang ada di sini ini. Nanti kalau sudah dirubah, tinggal pilih aja save and compile ini. Ya, dan ini juga masih bisa dihapus. Ya, kalau mau dihapus, tinggal tulis saja di drop ini ya, di pilihan di drop ini. Oh ini ya, ini errornya ya. String length constraint must be range in. Oke, identifier hello world must be declared. Statement ignore. Oke, ini kita akan coba ya. Varchar ini harus diberikan angka panjangnya. Kemudian DBMS Printline ini mungkin nggak usah. Oke, coba ini di compile. Oke, masih failed ya. Identifier hello world must be declared. Harus pakai petik 1. Nah, ya udah berhasil ya. Kita harus pakai petik 1. Oke, ini adalah prosedur yang sudah berhasil dibuat. Ya, walaupun tadi banyak error-error sintaks ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Create. Ya, aku akan coba taruh di sini. Oke, create or replace ini perintahnya. Kemudian ada prosedur. Sebutkan kemudian nama prosedurnya apa. S. Nah, ini baru dimulai penulisan code-nya. Jadi di sini cuma nulis sebuah variabel, kemudian variabelnya diisi nilai, udah gitu aja. Tidak ada apa ya, perintah yang aneh-aneh gitu. Kemudian kalau sudah selesai nanti end my procedure. Dan nanti secara otomatis akan tersimpan dalam database ini. Ya, ini nanti mau dipanggil di perintah. Misalkan kita tinggal panggil aja di sini. Ya, my procedure. Bentar, ini harusnya dipanggil di yang anggap aja ini apa ya, anim atau aplikasi ya. Di sini anonymous block gitu, manggil prosedur yang kita sudah buat. Tinggal panggil aja ya. Ini prosedurnya sudah dipanggil. Ya, prosedurnya tidak ngelakuin apa-apa, jadi ya tinggal cuman menuliskan statement proses gini aja. Oke. Ya, jadi ini contohnya tadi yang seperti yang sudah aku berikan tadi contoh, cuman ini sekarang pakainya itu uh,
departemen. Ya, maksudnya menggunakan tabel dalam database ya. Ya, ini pakai tipe ID gini. Kemudian ya ini kalau mau mencetak dbms_output.putLine. Ya, jadi kalau mau dilihat contohnya di sini, mungkin kita akan rubah ini ya. Jadi kita akan cetak dbms output put_line myvar. Oke, ini coba aku save, compile. Ya, berhasil ya. Kemudian kalau misalkan kita mau cek hasilnya, langsung aja dijalankan ini. Nah, ini langsung prosesnya mencetak atau menjalankan perintah yang ada di prosedurnya. Oke, ini contoh yang lainnya ya, tapi ini memanfaatkan kolom atau dalam database ya, tabel dalam database, kemudian dilakukan proses insert di sini. Ya, intinya ini sama kayak membuat program biasa ya, program PLSQL. Oke, kemudian ini kita bisa manfaatkan fungsi ya. Contohnya di sini adalah SQL %row count ya, yang ini akan menunjukkan berapa baris yang kena efek dari proses perintah SQL-nya. Karena ini proses insert, biasanya kalau berhasil melakukan insert ini nanti akan muncul satu baris yang kena efek ya, karena melakukan proses insert gitu ya. Ini bisa dipakai dan dimanfaatkan di dalam sebuah prosedur. Ya. Nah, prosedur ini bisa dipanggil itu dengan cara ya kita membuat anonymous block yang memanggil prosedur ya, seperti yang tadi aku buat contoh ini. Ya, ini kita buat anonymous block yang memanggil prosedur yang sudah kita buat, atau bisa memanggil prosedur dari prosedur yang lain, atau aplikasinya ketika pertama kali jalan itu langsung memanggil prosedur. Nah, ini bisa dilakukan. Tetapi jangan, ini ada catatannya ya, tidak bisa memanggil prosedur ini dalam SQL. Misalkan dalam proses select ini. Jadi prosedur ini tidak bisa dipanggil di dalam SQL. Oke, nah ini contohnya tadi ya. Ini kalau mau perintah atau mau manggil prosedurnya, caranya tinggal menggunakan anonymous block ini contohnya. Ya, persis sama seperti yang kita lakukan tadi di awal tadi ya, memanggil prosedurnya ini dengan anonymous block. Ini contoh yang paling simpel ya melakukan dengan menggunakan anonymous block ini. Kalau mau buat prosedur lainnya ya sebenarnya tinggal bikin aja prosedur baru, tinggal ini ganti nama, kemudian nanti di dalamnya ini manggil prosedur yang sudah dibuat itu bisa saja. Jadi contohnya ini ada prosedur misalkan yang kedua gini ya. Nah, di dalamnya ini nanti akan memanggil prosedur yang sudah dituliskan ya, yang sudah kita buat tadi. Ya, ini sebenarnya juga bisa, misalkan kita buat seperti ini. Jadi prosedur yang baru ini akan memanggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, itu bisa juga. Oke, nah kemudian ini ya, tadi aku juga sudah sempat contohkan sedikit bagaimana cara memperbaiki error. Ya, nanti kalau mau lihat error, compilation error exist. Jadi kalau waktu kita buat programnya ini ada errornya, itu kan langsung kelihatan. Nah, caranya itu tadi tinggal melihat di sini tadi ya, error ini. Sudah akan kelihatan langsung. Kalau nggak ada error ya seperti ini aman. Oke, itu tadi bagaimana cara kita memperbaiki error yang terjadi ya. Jadi paling mudah itu memang caranya tinggal melihat di bagian prosedurnya yang sudah kita buat ini. Ya walaupun error itu biasanya tetap tersimpan tapi tetap harus kita perbaiki ya. Nanti tinggal cek aja di bagian error. Oke. Nah, untuk memperbaiki prosedur yang dibuat itu paling mudah ya. Itu tinggal kita
tambahkan or replace ini tadi. Ya, tambahkan replace ini. Jadi nanti perintahnya itu secara otomatis akan meng-override. Override itu menumpuk ya, ditumpuk dengan prosedur yang baru. Jadi kalau sudah ada dalam database prosedurnya itu akan ditumpuk dengan yang baru. Yaitu cara yang paling mudah. Nah, cara yang lebih ribet atau yang ya tidak aku sarankan yaitu caranya di drop dulu kemudian dibuat yang baru lagi. Ya, jadi di drop dulu ini, drop, kemudian baru bikin yang baru lagi. Ya memang lebih rumit ya, lebih ribet karena harus 2 kali kerja. Ya selain itu sih sebenarnya tidak ada masalah. Jadi paling mudah ya ini di sini sudah diberi tanda ya. Most common itu yang biasa atau paling sering dilakukan ya dengan menambahkan or replace ini tadi. Ya. Kemudian nanti ya once a procedure has been created successfully. Jadi kalau prosedurnya sudah berhasil dibuat, ya ini kita bisa simpan definitionnya atau isinya ini tadi prosedurnya itu kita bisa simpan dan mungkin kita bisa modifikasi. Nah, salah satu caranya tadi dengan masuk ke bagian object browser ini. Ya. Atau kalau dalam Apex ini bisa dengan cara menekan tombol save. Ya, jadi misalkan code-nya sudah kita tuliskan, kemudian kita bisa klik save di sini ya. Di sini sudah ada tombol save. Kemudian nanti diberi nama ya, nama kemudian diberi deskripsi. Beri nama dan beri deskripsi. Kemudian nanti kalau mau dilihat lagi masuk ke bagian save SQL ini. Ya, save SQL ini. Kalau mau dilihat lagi ya SQL yang sudah kita simpan. Ya. Oke, ini adalah fitur ya, fitur yang ada di dalam Oracle Apex ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah nulis sebuah prosedur atau PLSQL block yang panjang itu kalian bisa save ya. Save di dalam Apex-nya ini. Jadi nanti kalau kalian mau pakai lagi daripada nulis ulang kalian tinggal load aja. Kasarnya seperti itu ya, tinggal ngeload aja dari yang sudah kalian save ini. Ya, kemudian subprogram ini tadi misalkan prosedur yang sudah dibuat ini dipanggil dari prosedur yang lain ya, tadi sudah berikan contoh. Contohnya ya ini tadi ya, dengan membuat prosedur baru ya, kemudian prosedur baru ini nanti di dalamnya akan manggil prosedur yang sudah pernah kita buat. Nah, ini contohnya di sini juga sama ya. Ini ada satu prosedur itu namanya sub prosedur. Kemudian sub prosedur ini akan dipanggil di dalam main prosedur. Ya, ini juga bisa dibuat seperti ini. Jadi sekali pemanggilan itu ada 2 prosedur. Ya. Nah, ini juga bisa dituliskan tuh dalam satu file yang sama ya. Jadi kalau mau ya, kalau mau dituliskan misalkan di ya, di sini adalah my prosedurnya. Ya, satu file seperti ini yang atas prosedur, yang my prosedur yang kedua ini akan memanggil atau ini biar nggak pusing ya, aku panggil aja fungsi namanya main gitu ya. Ya, misalkan namanya prosedur yang utama itu namanya main. Nah, nanti mainnya ini akan manggil prosedurnya. Ya. Jadi dalam satu file ditulis seperti ini juga tidak ada masalah. Nah, proses ini disebut sebagai lokal subprogram ya. Jadi ada lokal subprogram. Jadi ada subprogram di dalam subprogram yang dibuat. Ya kayak nested gitu ya, nested subprogram. Oke, kemudian di sini adalah alternatif tools ya, atau uh, apa ya, alat-alat yang bisa kalian gunakan untuk membuat prosedur ini supaya lebih mudah ya. Nah, Oracle ini juga sebenarnya sudah menyediakan yaitu namanya SQL Developer atau JDeveloper ya. Tapi ini toolsnya Oracle kemungkinan besar sih kita nggak bisa pakai. Jadi aku di sini contohnya di sini aku pakai ini menggunakan Notepad++.
Ya, Notepad++ paling tidak bisa membantu dengan cara memberikan warna-warna berbeda supaya kita tahu mana yang sebenarnya keyword dari SQL atau Oracle ini dan mana yang bukan ya. Contohnya ya seperti ini. Oke, ini adalah perintah atau panduan dalam menggunakan SQL ini ya, Oracle Tools-nya ini, tapi kita sebenarnya nggak akan terlalu menggunakan ini sebenarnya. Oke, jadi kira-kira itu contoh dari subprogram dan lebih spesifiknya itu tentang prosedur ya. Nah, setelah ini kita akan coba lihat bagaimana pembuatan subprogram dan yang menggunakan parameter ya. Lebih spesifiknya bagaimana menggunakan yang namanya parameter. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang kedua. Ya, oke. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang parameter ya. Oke, jadi sebenarnya konsep parameter yang ada dalam PLSQL ini juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang sudah kita pelajari mungkin dalam pemrograman ya. Nanti dalam parameter ini juga ada istilah yang sama, yaitu formal dan aktual parameter ya. Jadi yang formal itu yang ada dalam deklarasi atau dalam pembuatan prosedurnya ya, atau dalam subprogram. Nah, yang aktual itu yang beneran akan dipakai dan ketika dipanggil gitu ya. Nah, parameter ini yang sedikit membedakan itu sebenarnya nanti ada dua jenis ya. Parameternya ini bisa sebagai sebuah input atau nanti biasanya ditulis dengan menggunakan IN, tandanya IN. Dan nanti ketika masuk ke dalam sebuah subprogram ya, ada juga parameter yang disebut sebagai output atau nanti ditandai dengan OUT, out ya. Jadi parameternya di sini ada dua jenis ya. Ada yang disebut sebagai input, di mana nanti parameter input ini akan menjadi nilai masukan bagi subprogram, kemudian diolah dan nanti hasilnya itu akan disimpan dalam parameter output atau out nanti. Nah, jumlah input dan jumlah output ini tidak ada batasannya. Ya, di sini contohnya inputnya ada 3, outputnya ada 2. Yang sebenarnya itu tidak ada batasannya. Jadi inputnya mau 10 misalkan, outputnya cuma 1, itu juga tidak ada masalah. Ya, bebas. Ya, parameter itu secara umum konsepnya itu ya kira-kira seperti ini. Ya. Oke, nah kemudian ini ya parameter ini sebenarnya apa? Jadi parameter ini seperti apa ya? Komunikasi data. Ya, bagaimana sebuah subprogram ini dapat berkomunikasi dengan pemanggilnya. Ya, pemanggilnya ini bisa aplikasi atau bisa juga subprogram lainnya ya. Nah, caranya tadi ya komunikasinya dengan menggunakan yang namanya parameter ini tadi. Oke. Nah, supaya tidak bingung ya, membuat sebuah parameter itu biasanya dituliskan dengan cara seperti menuliskan sebuah variabel ya. Kalau variabel kan diawali huruf V, kalau parameter itu diawali huruf P. Ya, jadi di sini awalannya itu adalah P underscore. Baru disebutkan nama parameternya. Ya. Oke. Jadi di sini ada contoh, kita akan langsung lihat aja. Ini contohnya mungkin lebih rumit, kita akan coba buat yang simple saja gitu ya. Jadi misalkan kita ingin membuat sebuah prosedur ya yang nanti akan menerima dua buah parameter ya, parameter yang in ya, parameter masukan ya. Misalkan uh, namanya ini aku beri nama tambah ya, dimana nanti akan menerima dua buah parameter ya.
parameter yang pertama itu adalah misalkan aku beri nama number 1, ya. Tipe datanya number, kemudian misalkan 3 digit, ya. Oke. Kemudian parameter yang kedua itu namanya number yang kedua, tipe datanya juga sama number. Ya. Oke. Jadi aku punya satu buah prosedur baru lagi, ya. Aku beri di sini namanya tambah. Ya. Jadi nanti rencananya ini variabelnya ini, oh ya ini harus diberi tipenya ya. Tipenya secara default itu kan in ya. Secara default in, tapi kalau misalkan ini nggak kita tulis itu secara defaultnya in, tapi supaya bisa kelihatan lebih jelas ini aku kasih tipenya ya. Tipenya itu adalah in. Atau kalau in ini berarti yang masuk sebagai input di subprogramnya. Ya. Jadi ini ada satu buah prosedur namanya tambah, kemudian di sini ada dua buah parameter ya. Dua-duanya tipenya masih sama in, dan ini tipenya sementara ini aku buat sama ya, 3 digit saja. 3 digit angka yang ya, 0 ya, maksudnya angka bulat ya. Atau kita pakai tipe data yang PLS integer aja ya. PLS integer. Ya biar bilangan bulat gitu. Kayaknya lebih oke pakai PLS integer. Oke, nah nanti di dalamnya ini sebenarnya simple saja sih ya. Jadi misalkan di sini ada variabel, misalkan aku beri nama hasil. Ini juga tipenya sama PLS integer. Oke, kemudian hasil ini nilainya adalah parameter 1 ditambah parameter kedua. Oke, kemudian misalkan ini dicetak ya, dbms output, kemudian put underscore line. Kita akan cetak hasil penjumlahan D2 tambah V hasil. Ya, kira-kira seperti ini ya prosedurnya. Jadi nilai di sini akan ditambahkan, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel hasil, kemudian variabel hasilnya ini dicetak gitu aja ya. Oke, sekarang kita akan coba cek prosedurnya ini benar atau enggak ya. Kita akan coba eksekusi. Oh ya, ini lupa titik koma tadi ya. Ini lupa titik koma. Oke, kemudian tadi ini biar sama, ini aku tadi buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba jalankan. Oke, jadi masih sudah tersimpan tapi masih ada error. Kita akan coba cek dulu ya di dalam prosedurnya ini. Harus pindah dulu ya. Pindah function, kemudian masuk ke prosedur lagi. Ya, ini masih ada error. Kita akan lihat dulu. Oh, in-nya ini di belakang kayaknya ya. Sebentar, in-nya ini taruh mana ya? Di tengah apa ya?
Atau nggak usah ditulis ya, karena defaultnya in. Oh ya, di tengah harusnya. Oke, jadi tadi kesalahannya itu in-nya ini ya. In-nya ini harusnya letaknya di tengah. Tipe datanya, tipe ininya. In. Oke, harusnya seperti ini. In-nya ada di tengah. Ya, ini sudah berhasil tanpa ada error ya. Prosedurnya namanya tambah menerima dua buah parameter, dua-duanya tipenya in. Ya, kemudian nanti hasilnya akan disimpan dan dicetak. Oke, sekarang kita akan coba, ya perlu kalian perhatikan ya cara menuliskan parameternya di sini ya. Sebutkan namanya, kemudian tipenya. Ya, kalau misalkan defaultnya in, misalkan ini nggak ditulis, berarti nanti secara otomatis dianggap sebagai in ya, atau sebagai input. Kemudian sebutkan tipe datanya. Kemudian kalau menuliskan parameter yang lebih dari satu, itu ya tinggal tambahkan koma saja. Ya, kemudian kalau mau digunakan langsung aja dituliskan di sini. Ya. Nah, nanti ini dipanggilnya ya tinggal dicoba aja. Kita akan buat yang anonimus ya. Begin, kemudian panggil fungsi tambah. Nah, kalau mau menuliskan parameter, ya ini aku tulis di bawah sini aja ya. Begin, kemudian end ya. Langsung aja misalkan kita mau lihat, karena kan tadi menerima input ada dua, ya dua-duanya tipenya integer, misalkan inputnya itu 10, kemudian parameter keduanya adalah 5 gini ya. Ini proses pemanggilannya ya. Ini aku kasih pemisah. Ini untuk ngetesnya ya. Kita panggil tambah 10,5. Character to number conversion error. Oh, ini ya, penggabungan string ini pakai titik kayaknya ya. Penggabungan string itu sebentar, penggabungan string itu pakai apa ya? Di sini ada enggak ya contohnya, sebentar. Oh, pakai concat. Sorry. Nah, gini pakai ini ya. Oke, makanya tadi dieksekusi jadi error. Oke, nah sekarang kita panggil lagi. Ya. Oke, jadi 10 ya. Ini tadi ya. Parameter yang pertama tadi dipanggil 10, kemudian parameter kedua 5. Sehingga nanti hasilnya itu adalah 10 ditambah dengan 5, yaitu 15. Ya. Misalkan ini aku ganti 107 ditambah 15 misalkan. Ya. Berarti nanti hasilnya harusnya 122. Ya benar. 107 ditambah dengan 15. Jadi hasilnya adalah 122. Ya, ini tadi code-nya ya. Ini salahnya tadi harusnya diganti dengan concat. Oke, jadi ini adalah prosedur ya dengan menggunakan parameter. Oke, nah ini contoh di sini parameternya ini digunakan untuk melakukan update ya. Ini ya ID ya tipe datanya dari my employee atau ngambil dari database, kemudian dari tabel dalam database kemudian dipakai di dalam perintah update. Ini ceritanya seperti itu. Ya, kemudian kalau mau manggil prosedurnya dengan
menggunakan parameter tadi, contohnya seperti yang sudah aku buat tadi, ya tinggal buat aja anonymous ya, anonymous block. Itu kita tinggal panggil aja nama prosedurnya, dipanggil, dimasukkan parameternya. Nah, proses memasukkan parameternya tinggal menggunakan kurung ya, tanda kurung ya. Dan jumlah parameternya ini harus sama persis dengan parameter yang dipakai di dalam deklarasi prosedurnya. Jumlahnya kalau 2 ya berarti di sini harus 2 juga gitu. Oke, kemudian ini tadi ya tipe parameter, ada yang formal dan aktual. Ya, formal itu yang ada di dalam prosedur ya. Jadi parameter formal itu yang ini P61, P62. Ini adalah formal yang ada dalam deklarasi prosedurnya. Ya, misalkan di sini ada ya misalkan ini nggak usah aku eksekusi ya. Jadi misalkan di sini ada variabel angka 1 misalkan. Ya, misalkan seperti ini aja. Oke. Nah, ini adalah yang parameter yang formal dan ini adalah parameter yang aktual ya, walaupun sama-sama sebuah variabel tapi variabel yang akan dipakai di sini dengan aktual ya. Yang aktual yang benar-benar nilainya akan dipakai. Kalau yang di sini kan ya formal atau yang cuman ada di proses deklarasinya ini aja gitu. Ya. Jadi ini tadi ya formal parameter variabel yang dideklarasikan di dalam subprogram specification atau yang dituliskan di dalam ini. Ini disebut sebagai parameter formal. Ya. Kalau yang di sini ya ini variabel yang dipakai sebagai yang beneran ya, berarti yang disebut sebagai aktual gitu. Oke, nah kemudian ya, formal dan aktual parameter ini seharusnya itu tipe datanya itu kompatibel atau supaya aman itu tipe datanya dibuat harus sama. Ya. Jadi walaupun disebutkan variabel semua ya, dalam variabel semua, cuman dipastikan ya kalau bisa tuh kompatibel tipe datanya ya. Nah, supaya kompatibel paling aman ya dibuat sama. Contohnya seperti ini. Tipe datanya PLS integer dan ini juga PLS integer. Jadi sama itu akan, kalau tipe datanya sama sudah pasti atau otomatis itu kompatibel ya tipe datanya. Oke, jadi itu untuk materi yang kedua tentang parameter yang ada dalam subprogram. Dan ini tadi aku juga sudah berikan contoh untuk parameter yang dibuat dalam prosedur. Oke, setelah ini kita akan masuk ke materi yang ketiga. Oke, di materi terakhir di section ke-8 ini kita akan belajar bagaimana sini passing parameter itu maksudnya mengirimkan parameter ke dalam sebuah subprogram. Jadi parameter ini di sebelumnya kan sudah jelas ya, ada yang namanya parameter in. Ya, nah nanti di materi ini akan dibahas bentuk yang lain, ada yang namanya out dan ada yang menjadi in sekaligus out ya. Jadi satu parameter itu bisa menjadi in dan out. Nah, selain itu nanti di dalam materi ini kan kalau kita di materi yang ketiga ini ya nanti kita sudah melihat bahwa untuk memanggil parameter atau mengirimkan parameter ke dalam sebuah subprogram atau di sini dalam contoh di sini adalah prosedur itu membutuhkan ya cara paling mudah
dan ya memang mirip dengan pemrograman itu mungkin dengan cara ya memanggilnya, menuliskan atau mengirimkan nilai parameternya itu langsung ya. Dan ditandai dengan koma ini yang menjadi penanda untuk letak dari setiap parameternya ini ditentukan berdasarkan komanya ini. Nah, nanti proses mengirimkan parameter ke dalam sebuah prosedur, ya ini sebenarnya ada macam-macam caranya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa caranya. Jadi selain seperti ini ada lagi cara yang lainnya. Kemudian nanti ada juga parameter-parameter seperti ini yang bisa kita berikan nilai default ya, atau ya kalau misalkan tidak diisi nilainya parameternya itu bisa kita berikan nilai default seperti itu kira-kira. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Yang pertama itu adalah tipe yang lainnya. Ya, tipe yang lainnya kalau yang ini tadi kita sudah belajar yang in ya. Di yang kedua sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk yang lainnya. Ya. Nah, ini bentuk yang lainnya itu ini sudah di dalam materi yang kedua tadi sudah dibahas. Nah, ini tuh secara ya ini tuh bisa dibilang defaultnya. Jadi kalau misalkan kita tidak tuliskan itu secara otomatis Oracle itu akan menganggap parameternya itu sebagai in. Ya, parameternya itu dianggap sebagai in. Nah, nanti ini yang membedakan dengan apa ya? Pemrograman ya. Ada yang namanya parameter untuk yang out dan ada juga yang kombinasi. Jadi parameternya itu akan dipakai in sekaligus juga menjadi sebuah out. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu gambaran umumnya kira-kira seperti ini. Ini adalah calling environment, itu maksudnya ya parameternya ini. Ya, modenya itu ada 3, in, out, dan gabungan. In dan out menjadi satu. Ya, baru nanti ini akan dipakai di dalam PLSQL atau di sini sebagai contohnya nanti adalah menggunakan prosedur. Ya, ini diletakkan di tengah ya, default mode-nya ini. Nah, out ini dipakai nanti untuk menjadi apa ya? Tempat untuk outputnya. Jadi hasilnya itu akan disimpan di dalam variabel yang ada atau di dalam parameter yang disebutkan di sini. Ya, jadi nanti hasil dari proses fungsi atau prosedurnya itu akan disimpan di dalam variabel yang out ini hasilnya. Jadi bukan return ya, beda dengan return. Tapi ini sebagai parameter, tapi gunanya ini nanti akan memberikan nilai ke variabel. Oke, nah kita akan langsung lihat aja contohnya. Jadi kita akan rubah lagi prosedur yang ada ini. Ya, ini prosedur yang tadi masih sama, variabel tambah. Cuman sekarang aku akan coba buat satu buah variabel yang tipenya sekarang out. Ya. P, misalkan hasil ya. Hasil itu bahasa Inggrisnya adalah result ya. Misalkan result. Nah ini sekarang tipenya adalah sebuah output. Kemudian ini adalah tipenya sama, misalkan PLS integer. Oke, jadi prosedur ini, prosedur tambah ini nanti akan menerima 3 buah variabel. Ya, 2 variabel in dan 1 variabel out. Ya. Nah, variabel out ini atau parameter out ini nanti dipakai untuk menampung hasil dari penjumlahan ini. Ya, jadi ini nggak perlu lagi misalkan variabelnya ini. Tapi ini sekarang akan disimpan di dalam result ini. Ya, kemudian ini misalkan kita hapus saja. Ya, jadi nanti variabel atau parameter yang result ini akan dipakai untuk menampung hasil dari proses penjumlahannya. Ya. Nah, katakanlah ini kita akan simpan hasilnya di variabel sini. Aku buat variabel. Jadi ini adalah di program utamanya katakanlah gitu ya, di anonymous blocknya ini
Nah, sekarang perbedaannya nanti kita akan lihat ya. Ini 10. Oke. Ini akan sebagai input. Ini input. Nah, nanti hasilnya itu akan disimpan di dalam variabel ini. Jadi variabelnya ini dikirim sebagai parameter, tapi tipenya out. Jadi nanti hasilnya ini akan dibawa keluar dari prosedurnya ini atau dalam subprogramnya ini. Jadi nanti hasilnya ini harusnya nanti isinya itu adalah 10 ditambah 5 ini. Ya, karena ini juga tipenya out. Nah, sekarang kita mau lihat atau kita cetak aja. Output dot put underscore line. Ya, kita akan langsung cetak hasilnya ya. Variabel hasilnya ini kita cetak. Oke, jadi ini prosedurnya masih sama dengan yang tadi, cuman sekarang hasilnya itu disimpan dalam sebuah parameter yang tipenya itu out. Ya. Oke, sekarang kita akan coba ini eksekusi. Ini code-nya ini aku rubah. Ya. Prosedur tambah. Oke. Oke, sukses. Kemudian sekarang kita akan coba panggil ya. Ini ya. Ada sebuah variabel tidak punya nilai, kemudian variabelnya ini masih cuma deklarasi ya, belum ada nilainya. Kemudian ini kita akan panggil fungsi tambah dengan parameter inputnya itu 10 dan 5, kemudian nanti hasilnya akan disimpan dalam variabel. Langsung nanti hasilnya akan dicetak di print biasa ya. Kita akan coba jalankan. Ya, hasilnya 15 ya. Jadi variabel yang dipakai di sini ini dipakai untuk menyimpan atau hasilnya ini dibawa keluar ya. Aku bilangnya sih out itu maksudnya dibawa keluar. Jadi kalau ini kan berarti nilai dari variabelnya di sini atau nilai dari parameternya ini dipakai di dalam prosedur. Jadi nilainya masuk ke bagian prosedur kemudian diolah di sini. Nah, kalau tipe data out ini itu berarti dia akan membawa keluar. Ya, jadi setelah selesai dikerjakan nanti hasilnya ini akan dibawa keluar dari prosedurnya ini. Nah, di sini contohnya dibawa keluar variabelnya atau parameternya dan ditampung di variabel hasil. Ya, jadi ini formalnya, resultnya formal dan yang aktualnya itu ada di variabel hasilnya ini. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti lah ya. Jadi in itu masuk ke bagian prosedurnya, kemudian kalau out ini berarti dibawa keluar hasilnya. Ya. Nah, kemudian kalau in dan out itu sebenarnya ya gabungan aja ya. Jadi dia akan dipakai untuk masuk dulu. Ya, ini contohnya in dan out ya. In ini contohnya seperti ini, dibawa masuk dulu, kemudian diolah, kemudian nanti akan hasilnya itu akan dikeluarkan lagi. Contohnya seperti ini. Nggak perlu aku buat contoh, jadi kalian bisa lihat aja langsung dari sini, dari contoh di materinya ini. Tapi secara konsep sih gabungan, berarti ya, jadi variabelnya ini akan dipakai sebagai input dulu, kemudian setelah diolah akan dipakai sebagai tempat untuk menjalankan outputnya. Oke, nah kemudian ini adalah perbedaannya in, out, dan in, out ya. Kemudian in ini default mode, jadi bisa dituliskan, bisa juga enggak ya. Tapi kalau mau aman ya mungkin langsung dituliskan aja. Tapi kalau misalkan ini enggak dituliskan, jadi contohnya seperti ini, berarti ini secara otomatis menjadi sebuah parameter yang tipenya in. Ya. Kemudian kalau out dan in out ini harus dituliskan. Jadi dia nggak bisa dikosongin. Jadi dia harus ada tulisannya di sini mau out atau in out. Ya. Kemudian value in ini nilainya akan masuk ke subprogram. Kalau out ini dibawa keluar ya. Jadi dia akan dikembalikan ke program pemanggilnya. Ya, kalau in out berarti gabungannya. Nilainya dimasukkan, hasilnya juga dibawa keluar. Kemudian in ini biasanya adalah formal
parameter ya yang sifatnya itu bisa ditulis sebagai konstanta ya. Jadi nilainya masuk kemudian akan diolah ya. Jadi dia mirip dengan konstanta. Kemudian kalau out ini biasanya adalah uninitialized variable. Jadi dia adalah variabel yang nilainya belum diinisialisasi. Persis sama seperti yang aku buat di contohnya tadi. Jadi nilainya ini cuma deklarasi aja dan belum diinisialisasi. Itu untuk out. Kalau in out itu harus diinisialisasi nilainya. Kemudian in ini bisa parameter, parameternya itu bisa literal, bisa konstanta, bisa expression dan sebagainya. Kemudian kalau out ini harus sebuah variabel, kalau in out juga harus variabel. Jadi out ini tidak bisa diisi misalkan langsung. Misalkan 60 gini ya. Ini kan literal ini, berarti nggak bisa. Jadi dia harus dalam bentuk variabel. Kemudian ini bisa diisi dengan default value, out, dan in out ini tidak bisa diisi dengan default value. Ya, nanti default ada di slide selanjutnya ya. Oke, itu untuk perbedaannya. Kemudian passing parameter atau memberikan atau mengirimkan parameter. Nah, ini kan tadi kita sudah lihat caranya tuh dengan memanggil parameternya itu langsung dan urutannya ini ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini ditandai dengan koma. Ya, ini sesuai dengan di sini ya. Ya, jadi itu yang sifatnya itu posisional. Ya, jadi sebenarnya ada tiga cara ya mengirimkan parameter ke dalam prosedur atau subprogram ini. Yang pertama dan yang paling umum yaitu dengan cara menggunakan posisional. Ini adalah contohnya ya. Jadi posisi koma yang variabel yang dimasukkan di sini atau angka-angka yang dimasukkan dalam variabelnya ini menentukan dia itu sebagai atau mengisi parameter yang mana. Nah, cara yang paling umum dan yang sudah kita ketahui ya. Nah, cara yang kedua itu dengan cara menuliskan namanya. Ya, jadi yang posisional ini yang sudah kita kenal, ada juga yang namanya name ya. Name ini berarti kita tuliskan nama variabelnya. Ya, jadi contohnya di sini kita mau berikan nilai 10 ini untuk yang P6 yang satu ya. Ini kita tuliskan seperti ini. Nah, nanti parameter P61 ini itu nilainya diisi dengan 10. Ya. Nah, cara mengisinya itu dengan tanda apa ini? Sama dengan kemudian lebih besar, sama dengan lebih besar. Kemudian ini ya P62. Kemudian P result itu nanti adalah hasilnya ini. Ya, ini dengan cara name ya. Oke, kita akan coba eksekusi ini. Kalau tidak error, seharusnya sih menghasilkan output yang sama ya. Outputnya sama. Jadi name ini kalau mau dijelaskan itu sebenarnya sama kayak kita menjelaskan ini parameter formalnya itu ini diisi aktualnya yang mana. Formalnya apa diisi dengan aktualnya yang apa. Formalnya apa diisi dengan faktualnya apa. Ya, kayak gitu. Nah, cara ini itu harus menggunakan sama dengan kemudian pakai lebih besar. Ya, itu untuk yang name, kemudian combination. Ya, combination ini berarti gabungan ya. Jadi ada yang posisional dan ada yang menggunakan name. Ya, contohnya misalkan ini ya misalkan kita balik ya. 62 ini ya sebenarnya kalau penjumlahan sih nggak terlalu kelihatan bedanya ya. 6, misalkan nomor 1 ini kemudian posisionalnya yang paling belakang ini adalah hasil seperti ini. Ya, mari kita akan coba
eksekusi, seharusnya sih hasilnya juga tidak beda ya. Karena kan, oke. Nah, ini sekarang, ini adalah contoh error ya. Maksudnya kalau misalkan kita sebutkan tuh posisionalnya ini kan terbalik ya. Aku buat dibalik ya. Num 2 dulu, baru num 1, kemudian baru hasil ya. Hasilnya yang di ketiga ini. Karena ini posisinya terbalik juga ya. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya caranya tuh bagaimana sih supaya benar gitu ya. Oke, ini tadi yang positional udah, name udah. Oke, nah ini misalkan tadi contohnya sama persis seperti yang aku buat ya. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita ingin menggunakan kombinasi notation atau yang kombinasi ya, menggunakan kombinasi antara name dan posisional. Jadi kombinasi itu gabungan dari posisional dan name nih ya. Kombinasinya itu harus diawali dengan yang posisional dulu. Ya, kalau contoh yang aku buat ini kan berarti name dulu ya. Ini nggak bisa, jadi makanya tadi muncul error seperti ini. Ya, jadi kalau mau pakai kombinasi, itu yang paling pertama, itu harus yang posisional dulu. Jadi tidak boleh pakai yang name dulu seperti ini. Ini kan pakainya name dulu nih. Kalau mau berhasil, ya itu harus pakai yang kombinasi. Kombinasinya itu kalau mau berhasil harus sebutkan yang posisionalnya dulu. Ya, jadi misalkan ini 5. Oke, ini posisional ya. Posisionalnya dulu 5, ini yang kombinasinya. Kombinasinya yang name ya maksudnya. Ini, seperti ini misalkan. Oke. Hal ini seharusnya bisa karena yang awal ini adalah posisional dulu. Ya, ini di awalnya posisional dulu, baru yang belakangnya ini yang name menghasilkan output yang sama juga. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara bagaimana kita mengirimkan parameter ya. Oke, ini kalau salah tadi muncul error seperti ini contohnya tadi ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin berikan nilai default ya. Jadi contohnya, kalau misalkan yang number 1 ini ya. Oke, misalkan kita tidak isi ya number 1-nya. Jadi kita panggilnya itu number 2 dan result saja misalkan. Ya. Nih, jadi prosedurnya ini cuman ya secara sengaja ya aku bikin error bahwa yang digunakan itu parameternya cuma 2. Jadi number 2 dan result saja. Number 1-nya nggak ada. Jadi makanya error. Nah, ini sebenarnya kalau kayak gini, ini bisa juga kita berikan nilai default ya. Jadi contohnya misalkan kita tuliskan saja di sini default. Sorry. Default, misalkan nilainya defaultnya adalah 17. Ya. Jadi kalau misalkan dia nggak di-set atau nggak diberikan nilai, itu nanti secara otomatis dia akan mendapatkan nilai yaitu 17 misalkan seperti itu. Ya, sekarang kita akan coba rubah prosedurnya dengan memberikan nilai default. Oke. Oke. Ya, defaultnya 17. Kemudian sekarang kita akan eksekusi ini tanpa memberikan nilai ke variabel number 1 ya, ke parameter yang num1 ini. Nah, hasilnya bisa dieksekusi. Kenapa bisa? Karena walaupun tidak diisi, tapi kita sudah berikan dia nilai default. Ya, jadi kalau nggak diisi,
Berarti dia nanti akan menggunakan nilai defaultnya, yaitu misalkan di sini 17. Sehingga 17 ditambah 10 di sini menghasilkan nilai itu 27. Ya, itu cara menuliskan default. Atau cara yang kedua, ya, itu dengan menggunakan titik 2 sama dengan seperti ini. Ya, misalkan saya buat di sini nilai default yang kedua itu 18 ya. Nah, ini titik 2 sama dengan 18. Oke, misalkan aja. Berhasil, kemudian ini number 2-nya tidak aku isi. Ya, jadi yang diisi cuma resultnya aja. Parameternya yang dipakai yang result aja. Oke, hasilnya adalah 18 ditambah 17, yaitu 35. Ya, kenapa? Karena kan sudah mendapatkan nilai default. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi nah ini sebenarnya materi ini ya penjelasannya sama seperti yang aku sudah buat contoh tadi ya. Oke, jadi aku rasa cukup seperti itu untuk materi yang di section ke-8 ini, materi yang ketiga. Kita sudah belajar tadi ada yang namanya penulisan combination notation itu ada bagaimana cara mengirimkan parameternya. Ada yang kombinasi, ada yang name, ada yang posisional. Dan kemudian parameter itu juga ada 3 jenis, bisa menggunakan in yang defaultnya, atau in out, ataupun yang out. Oke, aku rasa cukup sampai di sini dulu materi untuk section 8 ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.